Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi arsala Muhammadan nabiyyan uswatan wa rahmatan lil alamin. Wa anzalamul kitabal Qur'an lifarqa bainal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, di sore hari jelang buka puasa ini, mari kita panjatkan syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, kita masih dalam episode program Cahaya Ramadan dalam tema kisah penuh hikmah di bulan Ramadan. Di sore hari jelang buka puasa ini, kita masih melanjutkan kisah tentang tema bersyukur dan bersabar. Bahwasanya kita sampai pada episode yang kedua, di mana seorang laki-laki tadi menemukan seorang laki-laki tua yang terbaring di kemahnya yang miskin, lalu kemudian menyuruhnya untuk mencari anaknya. Maka dia pun keluar dari perkemahan yang miskin tadi untuk mencari anak si orang laki-laki tua tersebut. Dan beberapa saat kemudian ditemukannya bahwa anaknya diterkam oleh singa dan kondisinya sudah wafat. Maka kemudian dia akan menyampaikan kepada lelaki tua yang memiliki putranya yang meninggal dimakan atau diterkam singa tersebut. Wahai laki-laki tua, wahai saudaraku, apakah kau pernah mendengar cerita Nabi Ayub alaihissalam? Maka jawab lelaki tua tersebut, iya, aku pernah mendengar. Bagaimana ketika Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah dengan kekurangan harta, satu persatu hartanya musnah. Maka lelaki tua tadi mengatakan, dia bersabar. Kemudian Allah SWT mencoba kepada Nabi Ayub dengan satu persatu anak-anaknya diwafatkan oleh Allah SWT. Maka orang atau laki-laki tersebut menjawab, Nabi Ayub alaihissalam pun bersabar. Bagaimana ketika kemudian dia diberi oleh Allah coba dengan sakitnya dari tubuhnya? Maka laki tersebut pun mengatakan, dia tetap bersabar. Sekarang aku bertanya, di mana anakku? Maka laki tersebut yang tadi disuruh mencari anaknya itu pun menyampaikan, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa anakmu telah wafat dimakan atau diterkam oleh singa. Apa jawab laki tua tersebut yang terbaring di kemah yang miskin? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia Allah yang telah mewafatkan keturunanku dalam keadaan tidak maksiat, dan dia tidak diazab oleh Allah nanti di neraka. Maka dia kemudian, laki tersebut menghela napas panjang dan akhirnya dia pun meninggal. Laki tersebut yang masuk kemah yang miskin, yang menemukan laki-laki yang terbaring tadi, agak bingung karena dia sendirian, tidak ada orang lain. Maka diambillah jubahnya itu, ditutupkanlah kepada jenazah laki tua yang meninggal tadi. Beberapa saat kemudian lewatlah 4 orang melewati kemah yang miskin tadi. Lalu kemudian laki yang sendirian mengajak 4 orang tadi untuk merawat jenazah tersebut. Laki-laki yang 4 orang tadi mengatakan, bisa dibuka itu, tutup wajahnya, aku ingin melihat jenazah ini. Maka kemudian laki yang menolong daripada laki yang meninggal tadi membukakan wajahnya. Setelah dibuka wajahnya, maka 4 orang laki-laki tersebut mencium dan menangis. Maka lelaki tadi yang pertama kali menemukan
Seorang laki yang terbaring dan miskin di kiamat tadi mengatakan, wahai 4 orang laki-laki saudaraku, engkau tahu atas jenazah ini? Maka keempat orang itu mengatakan bahwa dialah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah. Sungguh, matanya yang tidak pernah kemudian melihat pada perkara maksiat, lisannya yang senantiasa berzikir pada Allah SWT, dan dia menjauhi kemauan dunia untuk kemudian tetap taat pada Allah SWT. Para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi Allah SWT. Hikmah yang terbaik daripada kisah ini adalah bagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang meskipun Allah cobai dengan berbagai macam cobaan yang berat, sehingga hanya kemudian lisannya saja yang masih sempurna. Matanya dia buta, telinganya tidak sempurna mendengar, tangan dan kakinya bengkak dalam kesakitan. Namun ternyata lisannya terus-menerus tidak pernah sekejap pun melewatkan daripada berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sempurna mata kita, sempurna pendengaran kita, sempurna tangan dan kaki kita. Adakah kita kemudian mempergunakan untuk ketaatan kepada Allah? Adakah kemudian kita giatkan untuk beribadah kepada Allah? Semoga kesempurnaan seluruh anggota badan kita betul-betul kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sahabat Abu Kilabah, meskipun dalam kekurangannya, dia tetap bisa beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat dan beribadah kepada Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.